Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ya ke channel Fuye Ongko. Nah, di channel kali ini kita akan berbicara banyak ya tentang YouTube. Tapi yang dimaksud dengan YouTube tentunya bukan berarti saya sebagai seorang pakar YouTube yang akan memberikan tips-tips ya secara teknis, tapi adalah lebih kepada keinginan atau memotivasi orang untuk memulai sesuatu gitu. Karena di masa pandemi ini kita lihat banyak sekali ya orang yang terdampak secara ekonomi karena krisis kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya banyak berencana membuat ini dan itu. Tetapi yang jadi masalah seringkali ya orang bicara tentang beberapa hal, pengen mulai bisnis, pengen mulai ini dan itu, pengen sesuatu yang besar gitu ya. Tetapi kebanyakan hanya jatuh di rencana atau jatuh di niat atau bahkan jatuh di rasa takut. Kenapa dibilang rasa takut? Karena mikir, wah nanti kalau mulai bisnis nggak ada yang beli, nggak laku, aduh gimana ya. Ntar kalau misalnya mulai bikin sesuatu online marketing something gitu ya, itu nggak berhasil bagaimana nanti malu gitu. Begitu juga dengan channel YouTube ya. Kenapa dibilang YouTube? Karena saat ini bisa dibilang YouTube itu bisa menghasilkan sesuatu secara online atau dengan kata lain menghasilkan uang secara online. Tapi tentunya jalannya sangat panjang. Syaratnya itu butuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang artinya seluruh video atau durasi dari video-video kita ini ditonton oleh orang-orang atau masyarakat selama 4000 jam. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan di channel saya ini yang kecil ini, bukannya saya sok tahu, tapi yang saya pengen tekankan adalah lebih kepada memulai. Banyak orang males ya untuk mulai membuat channel YouTube karena takut nanti kalau bikin video jelek, nggak ada yang nonton, aduh, saya rasanya gimana ya, merasa malu gitu. Nah, padahal di channel ini pun begitu sama. Ketika bikin video, saya pun kadang merasa ya, aduh nanti jelek gimana ya, tapi ya udah, yang penting kan kalau saya lebih kepada berbagi firman Tuhan, dibagikan saja. Ketika ada yang butuh dan ini pas, ya itu akan sangat bersyukur sekali saya. Entah itu mau ditonton atau tidak. Tapi kembali lagi ya, bila ingin memulai sesuatu, terutama channel YouTube, ada baiknya adalah dengan memulai itu sendiri, dengan mencoba, ya nggak apa-apa, kita bikin video seadanya, sejadinya dulu, terus diupload, kita lihat reaksi orang-orang seperti apa, ada yang nonton atau enggak, kemudian baru belajar. Nah, jadi kalau menurut saya itu kebalik ya, mulai dulu baru kita belajar, kurang-kurangnya apa itu yang dipelajarin. Karena kalau kita belajar dulu, kita nggak akan pernah mulai. Kenapa? Karena di dalam hal per YouTube-an ini, yang dipelajarin itu banyak banget, bisa nggak terbatas. Artinya kalau mau belajar bener-bener sampai rampung jago banget, bisa-bisa channel itu ya baru 2 tahun lagi kali jadi. Dan ketika 2 tahun lagi teman-teman bikin channelnya, nah saat itu beberapa hal di dalam YouTube ini mungkin udah berubah, kebijakannya berubah, terus analitik itu artinya tentang perhitungan statistiknya itu udah berubah juga. Jadi ada baiknya memang dimulai secepatnya. Jadi buat teman-teman nih yang lihat channel ini masih kecil ya nggak apa-apa, karena suatu hari saya yakin kalau memang berguna dan Tuhan berkehendak pasti ini akan menjadi sesuatu yang besar. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, saya nggak menyesal karena setidaknya ada sesuatu yang saya pelajarin dan ini bisa menjadi sesuatu yang produktif ya di tengah pandemi ini. Nah, kembali lagi kepada teman-teman yang pengen bikin channel YouTube, saran saya sih jadikan segera gitu, segera dibikin. Dan ini juga ada hal alkitabiahnya ya di sini ya. Untuk teman-teman sekalian, ketika kita memulai sesuatu pasti kita memulai dengan yang kecil, di mana-mana seperti itu. Di Alkitab pun dibilang memulai dari perkara yang kecil dulu, nanti baru ada perkara yang besar. Begitu juga talenta, satu, kamu olah baik-baik, nanti ketika itu bisa benar diolah baik-baik, Tuhan akan memberikan lagi talenta-talenta atau kepercayaan yang lain. Begitupun untuk teman-teman yang mau bikin channel YouTube, ya bikin dulu, kecil nggak apa-apa, tapi dikelola dengan setia, dengan belajar terus, ya pasti nanti Tuhan akan berikan juga sesuatu yang lain. Yang diberikan itu belum tentu ya, belum tentu secara finansial atau secara keuangan tiba-tiba kita jadi kaya gitu. Saya sendiri nggak merasa begitu. Pertama yang saya dapatkan ya ketika memulai channel YouTube adalah belajar untuk konsisten. Belajar untuk mendisiplinkan diri, bagaimana misalnya saya target dalam 1 minggu ada 4 video atau 3 video, oke saya akan mencoba memproduksi itu gitu. Kemudian adalah belajar secara profesional juga. Ketika kita memulai channel YouTube, nggak ada bos, nggak ada karyawan, nggak ada sistem yang ngawasin kita gitu. Mau nggak mau, belajar untuk profesional bahwa hari ini saya buat, besok saya harus edit, itu kita harus belajar. Benar-benar belajar mendisiplinkan
diri gitu. Jadi nggak asal-asalan, wah jadi YouTuber atau bikin channel YouTube tuh enak ya, bikin terus tinggal upload. Nggak juga. Kalau nggak konsisten dan nggak bisa disiplin, itu akan sangat sulit. Kemudian selanjutnya adalah belajar juga untuk mempertahankan, untuk membuat kualitas yang baik. Yang baik tuh kayak gimana sih kira-kira? Nah, itu adalah sesuatu yang harus dipelajarin. Kira-kira secara tampilan bagaimana, membawakannya seperti apa, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kita belajar gitu. Jadi bukan belajar untuk mencari uang, tapi belajar untuk mengembangkan karakter kita sendiri. Sekaligus ya mengembangkan juga, kalau bagi saya, mengembangkan kedekatan dengan Tuhan. Karena apa yang saya bagikan ini tentunya juga saya berharap firman Tuhan yang dibagikan saya juga bisa menghidupinya, saya juga bisa paham, saya bisa mengerti. Walaupun tentunya masih ada beberapa kekurangan, masih ada kelemahan-kelemahan saya dari beberapa sisi. Tetapi ya sekali lagi, kalau kita tidak mau mulai berbagi, tidak mau mulai berani memulai sesuatu, itu nggak akan terjadi. Dan tadi hal-hal yang dipelajarin pun juga kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi sekali lagi, mulailah dan cobalah. Kalau misalnya gagal juga nggak masalah ya. Dan sedikit sharing tentang channel ini ya. Channel ini kalau teman-teman lihat nih, awalnya di renungan-renungan itu, awal-awal viewers atau yang nonton mungkin cuman 20 atau cuman 15 ya. Tapi dalam minggu-minggu ini sudah ada peningkatan ya. Video-video yang pertama atau kedua tuh udah di atas 50, bahkan ada video yang lebih dari 100. Memang kalau dibandingkan dengan orang-orang terkenal, ini sepertinya sangat kecil gitu, seperti ya nggak ada artinya mungkin ya. Tapi bagi saya yang memulai, saya melihat sendiri dari belasan, tiba-tiba video itu ada yang sampai 100. Kemudian juga dari subscriber saya kecil sekali, waktu itu juga hitungannya paling 25 atau berapa gitu ya, sekarang sudah 90-an dan hampir mencapai 100. Tentunya ini suatu perkembangan yang kita lihat bagaimana dengan kita mencoba konsisten, mencoba berusaha terus memperbaiki di sana dan di sini, itu akhirnya ada peningkatan. Memang sekali lagi saya bilang saya bukan pembuat channel YouTube yang hebat, yang terkenal, tapi setidaknya kalau teman-teman lihat ya, channel seperti ini aja nih yang kelihatannya simple, sederhana, hanya berbagi ini dan itu, bukan channel artis, ini bisa agak berkembang. Apalagi misalnya teman-teman punya talenta-talenta tertentu, misalnya teman-teman bisa nyanyi, ya bisa mengcover lagu rohani, atau bisa main musik, ya juga bisa coba bermain musik memuji Tuhan, ya di-upload dan sebagainya. Ya siapa tahu nanti dari situ ada suatu jalan yang lebih besar lagi untuk teman-teman. Dan saya percaya banyak teman-teman yang lebih bertalenta dari saya. Nah, kemudian selain tentang kerohanian juga saya yakin nih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman yang juga punya keahlian lain yang bisa di-sharingkan lewat YouTube ini. Dan mungkin banyak orang yang butuh ya, karena zaman sekarang ilmu itu bisa dikatakan agak mahal ya untuk ditempuh secara formal. Misalnya ada yang mau sekolah ekonomi atau sekolah bisnis, sekolah tentang dunia IT, komputer, itu kan di zaman sekarang nggak mudah ya kalau kita tidak mempunyai dana yang cukup. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin memang punya kemampuan di bidang itu, ya bisa juga di-sharingkan melalui channel YouTube. Dan ini bukan sesuatu yang salah ya, berbagi ilmu ya, seperti apa yang saya lakukan sekarang kan, berbagi pengalaman, berbagi apa yang saya pahamin gitu. Hanya saja mungkin bukan ilmu-ilmu yang dari dunia perkuliahan. Sedangkan untuk Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang lebih profesional, ya bisa men-sharingkan ilmu itu di video, terus dimasukkan ke YouTube. Ya pasti ada yang nonton, bukan mungkin ya, pasti akan ada yang nonton. Dan dari situ kalau misalnya view-nya kecil atau kurang begitu banyak yang nonton, nah dari situ baru bisa dipelajarin kira-kira kurangnya apa sih, ada sesuatu apa sih yang butuh dipelajarin lagi di dalam sistem YouTube ini. Yang penting tadi dimulai saja dulu. Dan untuk topik, saya yakin semua orang punya topik yang bisa di-sharingkan. Bahkan kalau misalnya nggak punya pun, ya pasti ada pengalaman-pengalaman pribadi kan yang kita bisa sharingkan. Nah sekarang kita jangan berkecil hati ya, kita lihat banyak yang viral atau banyak yang terkenal yang dibicarakan itu sesuatu yang kurang membangun ya, sesuatu yang negatif, maki-maki orang, gosipin orang, jelek-jelekin orang, melakukan prank atau ngerjain orang dengan cara yang nggak bagus. Nah itu bisa terkenal ya. Apalagi kalau kita bagikan sesuatu yang bermanfaat, pasti itu juga akan berguna buat orang lain. Dan ingat,
andaikan sudah membagikan sesuatu yang bermanfaat, tapi kita mungkin nggak dapat imbal atau uang dari YouTube, itu juga nggak masalah. Karena apa? Karena ya Tuhan juga pasti akan melihat bagaimana apa yang kita lakukan. Ketika kita bisa secara konsisten dan baik, ya Tuhan akan percayakan sesuatu yang lain dan kita percaya akan hal itu. Kita percaya ketika kita kerjakan sesuatu dengan konsisten, dengan baik, hasilnya juga akan baik ya. Sama seperti kita dibilang menanam buah ya, menanam benih yang baik gitu. Kita yang menanam mangga, pasti yang tumbuh adalah pohon mangga. Ketika kita menyebar kebaikan lewat YouTube, ya yang tumbuh juga adalah sebuah pohon yang banyak menghasilkan kebaikan. Nah, seperti itu ya, itu simpelnya seperti itu. Jadi, jangan malu-malu untuk teman-teman yang mau mulai untuk bikin channel YouTube. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak ngerti, bisa tanya-tanya di komentar, nggak masalah. Tapi jangan lupa juga di subscribe channel ini, dinyalakan notifikasinya ya. Dan terakhir, bila saya boleh berbagi firman Tuhan, ketika membangun sesuatu, apakah itu channel YouTube atau hubungan kita dengan orang lain, membangun keluarga dan sebagainya, tentunya kalau mau sesuatu yang kuat, kita juga harus bekerja keras bikinnya ya. Seperti Tuhan bilang, membangun sebuah rumah di atas batu. Rumah yang berkualitas tentu gak gampang bikinnya. Begitu juga dengan tadi channel YouTube, bisnis online, dan sebagainya. Pasti awalnya nggak mudah, bahkan di tengah sampai akhir pun nggak mudah. Tapi ketika kita berusaha, bukan nggak mungkin, itu bisa terjadi atau itu bisa terwujud. Kenapa? Kalau itu nggak mungkin terwujud, ya Tuhan Yesus juga tidak akan kasih contoh tentang rumah di atas batu dan rumah di atas pasir kan. Pasti itu adalah sebenarnya sesuatu yang bisa dibuat atau sesuatu yang bisa dijadikan. Oke, semoga video ini berguna buat teman-teman sekalian. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini. Oke, see you.